Nah, dari di satu Manado ayat, tahu di tentang satu hal-hal itu. iya, diam dulu. Di Kami satu orang-orang ayat, cerdas loh. kalau cerdas kamu nggak nyembah manusia, ngaku-ngaku cerdas. Saya juga istri presiden nih. Nah, oh iya, namanya juga Tuhan, masa banyak? Tuhan itu cuma satu. Kurang lebih seperti itu, my brother. Dalam tanah kan gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah mereka yaitu ada Allah Adonai. Ya kan? Jadi Abrahamik yang ada di Quran itu berbeda dengan Allah yang ada di Tanak. Iya kan sudah Itu dijelaskan tadi. jadi Abraham milik Yahudi, bukan milik. Bukan. Menurut penulis kitab kalian, Abraham itu Tuhannya adalah begini dan begitu. Bukan menurut Abraham. Kan Abraham nggak nulis kitab. Tanak itu banyak, adekku. Ya ampun, Dek. Tanak Jadi itu terdiri pertanyaannya dari... begini, sebenarnya Abraham, Ishak dan Yakub itu milik, mereka memiliki Allah Adonai atau Allah yang Anda Ya percaya? pemilik Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta lah. Adonai. Ya mau dipanggil Adonai kek, asal jangan dipanggil Adonan ya. Adonai kek, Hashem kek, Allah kek, terserah lah. Yang penting Tuhan jeda Tuhan kita kalau gitu. Tuhan kami Maha Pengasih. Oke, saya Penyayang. masuk di perjanjian lama aja. Di perjanjian Ya perjanjian lama, lama banyak, Itu adekku. perjanjian lama tadi, banyak perjanjian lama. Banyak. Allah yang esa yang disembah oleh orang Yahudi ialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Ya emang yang namanya Tuhan yang kami sembah juga Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalahnya yang mana Tapi dulu katanya nih? tadi Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifah dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mending mereka tuh syahadatnya di offline aja, biar mereka tuh pure bener-bener antara mereka dan Tuhan dan dengan orang sekelilingnya. Kalau saya terlibat tuh ada tanggung jawab khusus tuh. Saya kayak merasa bertanggung jawab gitu. Jadi kalau bisa tuh janganlah. Silakan bersyahadat di tempatnya masing-masing begitu. Kasihan kita si Edis capek-capek menginjili, enggak juga ada yang murtad kan? Dapatnya ada 1.500 sekali live 1.500 masa nggak tahu. Iya. Sekali live 1.500 yang murtad gitu. Dari Kristen maksudnya, dari Kristen ke Islam. Iya, dari Kristen ke Kristen gitu ya. Dari denom satu ke denom lain gitu. Ah, itu betul. Betul ya. Iya, Bang Sumanto ada yang mau ditanya, silakan Bang Sumanto. oh ya, saya mau bertanya dengan
Umi ya. Apa agamanya nih? Dia Protestan. Oh, Kristen. Oh ya, lanjut. Pertanyaannya apa? Oke. Apa beda Allah Yahudi dan Allah Islam? Pertama, tidak ada kata Allah di kitab suci manapun, karena kata Allah dalam kitab suci manapun bukan nama Tuhan tapi adalah sumpah serapah. Artinya itu bahasa Ibrani alif lam ha. Itu dulu alif lam mim he ya. Kata Allah itu tidak boleh disebut dengan Allah karena harus ditafkim. Allah tebal ya karena ada lam jalalahnya. Nah, kemudian kata Allah dalam kaidah bahasa Arab ditransliterasi atau ditransliterasi ya, bukan diterjemahkan tapi lebih ke dipindahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Maka pertanyaan yang tepat saudaraku adalah apa bedanya ilah orang Yahudi dengan ilah orang Arab? Mungkin begitu. Coba diulangi pertanyaannya, brother. Oke, apa beda Adonai dan Allah? Mantap. Banyak perbedaan, banyak persamaan. Karena kitab sucinya orang Kristen ditulis oleh banyak orang, tentu kita harus melihat siapa penulisnya. Misal, menurut Nahum ayat 1 ayat 2 bahwa Tuhannya orang Yahudi itu pembalas dendam, pemarah, penuh kecemburuan. Allah juga pencemburu kok. Allah juga, tapi Allah bukan Tuhan yang pendendam, tapi Allah Maha menghukum, itu iya. Kata-kata pendendam nggak tepat untuk Allah. Kalau di agamanya orang Yahudi kesamaannya banyak daripada perbedaannya. Kenapa? Karena perbedaan itu terjadi karena interpretasi terjemahan, di mana orang-orang Yahudi tidak memahami terjemahan itu seperti itu. Ada penjelasannya lagi. Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dilihat, sama Tuhannya umat Islam juga tidak bisa dilihat. Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia tidak berkelamin, iya sama. Begitu juga dengan Tuhannya umat Islam. Jadi kalau perbedaannya itu mungkin gini kali ya, perbedaannya itu Tuhannya orang Yahudi itu menghabisi anak kecil untuk membalaskan dendam, tuh nggak ada. Tuhannya orang Yahudi itu memerintahkan untuk menghabisi, menumpas, menjajah, itu nggak ada. Allah nggak gitu. Tuhannya orang Yahudi itu hanya memuliakan orang Yahudi, itu nggak ada begitu. Menurut orang Yahudi ya, menurut orang Yahudi nih, bukan menurut orang Kristen. Menurut orang Yahudi Tuhannya itu menghabisi suku-suku Amalek turun temurun, itu nggak ada dalam Islam itu. Itu bukan Tuhan. Dalam perspektif kami itu bukan Tuhan, itu iblis karena tidak adil ya. Jadi kalau kamu bicara tentang apa perbedaan Tuhan orang Yahudi dalam perspektif kitab suci Tanakh dan Al-Quran, itu dia yang saya sebutkan itu. Tuhannya orang Yahudi kejam, menghabisi Uzza karena teledor, tapi membiarkan Daud walaupun sudah berzina, tapi menulahi anak hasil jinahnya selama seminggu, itu kejam sekali. Tapi kalau kesamaannya ada beberapa yang sama esensinya, karena kan penulis kitab kalian kan beda-beda orangnya tuh, suka-suka yang nulis lah, kan beda tuh. Kita juga nggak bisa telusuri penulis itu benar atau enggak, atau terjemahnya salah atau tidak gitu. Jadi begitu. Tapi menurut orang Yahudi Tuhannya sama dengan Tuhan kami, tapi kami nggak mau nyamain Tuhan kami dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu termasuk orang ingkar, ada penyembah Baal, ada penyembah Molok. Yang mana dulu nih? Kalau orang Yahudi yang benar, ya kalau dia benar pasti dia jadi Islam lah. Gitu. Jadi Tuhannya orang Yahudi yang mana? Yang di dalam ayat berapa yang sama? Gitu caranya ya. Kalau saya katakan apakah Tuhan seluruh alam semesta sama? Oh iya, namanya juga Tuhan, masa banyak? Tuhan itu cuma satu. Kurang lebih seperti itu, my brother. Dalam Tanakh kan gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah mereka yaitu ada Allah Adonai, ya kan? Jadi Abrahamik yang ada di Quran itu berbeda dengan Allah yang ada di Tanakh. Iya kan sudah dijelaskan tadi. Jadi Abraham milik Yahudi, bukan milik. Bukan. Menurut penulis kitab kalian, Abraham itu Tuhannya adalah begini dan begitu. Bukan menurut Abraham, karena Abraham nggak nulis kitab. Menurut penulis kitab kalian, Jadi Abraham beda. itu Tuhannya. Beda. Dengarkan dulu saya. Kan saya sudah jelaskan tadi, ada persamaannya, ada perbedaannya. Tapi menurut penulis kitab kalian yang nggak tahu siapa, tapi diklaim sebagai Musa, katanya Tuhan Abraham itu adalah Tuhan yang seperti digambarkan dalam kitab kalian. Masalahnya Tuhan yang mana? Tuhan yang menghabisi anak kecil, ya nggak mungkin. Masa Abraham Tuhannya menghabisi anak kecil gitu aja? Tuhannya Abraham itu Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Di mana ayatnya banyak. Tapi di sisi lain katanya ada, menurut penulis lain, Tuhan yang maha pengampun itu juga menghabisi Uzza tanpa memberikan kesempatan bertobat. Kan ini kontradiksi. Maka yang mana Tuhan menurut siapa yang mau kamu bahas, saudaraku? Pakai dalilnya gitu loh. Jangan baca semua, jangan kamu bilang Tuhan menurut Tanakh. Tanakh itu terdiri dari tulisan-tulisan orang. Yang mana? Yang mana? Torah, Nevim, Ketuvim. Yang Torah. Yang Torah yang mana dulu nih? Yang kitab yang ditulis konon katanya si Nabi Musa, tapi bisa dipastikan bukan Nabi Musa ya. Karena ada masa Nabi Musa menulis hari kematiannya. Yang kitab Kejadian atau yang Ulangan yang bilangan? Musa.
Yang Ya, yang dari mana? Kejadian keluaran Mamat, nggak sampai bilangan. Beda. Kalau kamu lihat tuh beda-beda. Yang mana dulu nih? Di kejadian. Di kejadian ada tertulis bahwa Tuhan itu suara kakinya kedengaran dan dia bentuknya kayak manusia. Itu kata penulis kitab Kejadian. Tapi dipastikan itu bukan Tuhannya Abraham. Sejak kapan Abraham bilang Tuhannya manusia? Di ayat lain dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Jadi yang mana dulu? Tuhan menurut siapa dulu? Menurut kitab Kejadian ayat berapa? Sebutkan ayatnya dulu. Sama nggak dengan Allah? Saya akan luruskan nanti. Jelas-jelas nih kalau diskusi ini. Yang mana? Soalnya kitab kamu itu terdiri dari kutipan-kutipan, catatan-catatan orang banyak gitu. Kan beda-beda. Ambil Otak dari kita nggak kitab sama tuh. Yang Tanakh mana, yang mana? Yahudi. Tanakh Yang mana Yahudi tuh? yang mengatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub memiliki Allah, Allahnya Adonai. Iya, kitab yang Yahudi itu mana? Banyak adekku. Yang mana adekku? Yang Yang mana? Tanakh itu banyak adekku. Ya ampun, Dek. Tanakh Jadi itu terdiri pertanyaannya dari begini, sebenarnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka memiliki Allah Adonai atau Allah yang Anda ya percaya? pemilik Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta lah. Adonai. Ya mau dipanggil Adonai kek, asal jangan dipanggil Adonan ya. Adonai kek, Hashem kek, Allah kek, terserah lah. Yang penting Tuhan yang sama, yang esensinya itu Dan tidak berbeda berwujud, tidak dengan Allah mati. kalian. Ya mana dulu yang berbeda? Yang mana dulu yang berbeda nih? Bingung saya. Kamu nggak jelas sih. Yang mana? Kalau Tuhan menurut kitab bilangan yang ngambil minta upeti perawan itu nggak sama dengan Tuhan kami. Tuhan kami nggak butuh perawan. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub memiliki Allah namanya Adonai dan berbeda dengan Ya Allah yang kalian. mana? Di dalil kitab kamu itu banyak representasi Tuhan loh, Dek. Ada Tuhan yang minta upeti perawan. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Ada Tuhan yang menghabisi anak kecil untuk membalaskan dendamnya. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Ada Tuhan yang mengambil istri orang, memberikannya kepada nabinya, yaitu Daud. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Yang mana dulu kita bahas? Itu bukan Tuhan kami. Yang semua yang tertulis dalam kitab itu Ya beda-beda. Tuhannya Beda-beda. Nggak paham Yang mana Sumanto dulu? ini. Iya, nggak ngerti dia nih. Oh, ini Beda-beda nggak ngerti deh. Sumanto. Yang mana yang dimaksud? Yang mana yang dimaksud? Kalau kau Tunjukkan bercerita dulu. Tuhan yang membantai turun Amolek itu bukan itu. Kan beda Tuhan kita kalau gitu. Tuhan kami Maha Pengasih. Oke, saya penyayang. masuk di perjanjian lama aja. Di perjanjian Ya perjanjian lama lama banyak Itu perjanjian lama tadi, banyak perjanjian lama. Banyak. Allah yang esa yang disembah oleh orang Yahudi ialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Ya emang yang namanya Tuhan yang kami sembah juga Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalahnya yang mana Tapi dulu katanya nih? tadi Allah Abraham yang milik kalian itu berbeda dengan Allah yang Udah kasihan banget nih orang. Gini adekku, coba pahami kata Uni. Kitab kalian itu kan banyak tentang Tuhan. Kamu mau bahas yang mana? Tuhan yang mengambil istri orang? Beda memang. Itu bukan Tuhan kami. Apa iya Tuhan Abraham? Ya tanya dulu sama Abraham lah. Bener nggak Tuhannya itu ngambil bini orang? Itu kan Tuhan yang menurut Ya, ditulis kami- sama kitab Samuel. Si Samuel menulis Tuhan itu pernah ngambil bini orang. Menurut kamu Tuhan Abraham itu Tuhan yang ngambil bini orang nggak? Ada nggak Abraham bilang Tuhan saya itu bisa ngambil bini orang, memberikannya kepada orang lain? Gitu caranya. Masa kamu nih kitabmu tuh kan ditulis sama Samuel lah, si Esther lah, si apalah, si inilah, si itu tujuannya banyak. tetap satu kalau diterjemahkan dalam Kok bahasa tujuan? Tujuan kok bicara Yahudi. tujuan? Ngapain bahas tujuan? Kita lagi bahas kitab suci kok bukan tujuan kok. Belum kemana-mana deh, jangan tujuan dulu deh. Paham nggak? Kamu paham nggak esensi kitabmu? Kitabmu itu terdiri dari kitab tulisan-tulisan manusia yang dikumpul menjadi satu di kanon namanya tuh, distandarisasi. Nah, Iya, tahu. ada tentu. Nah, Tapi dari di satu mana, Dok, ayat, tahu di tentang satu hal-hal itu? Iya, diam dulu. Di karena satu orang-orang ayat cerdas loh. kalau cerdas kamu nggak nyembah manusia, ngaku-ngaku cerdas. Saya juga istri presiden nih. Nah, ya, jadi ya Tuhan yang dituliskan dalam kitab kamu menurut si Samuel, Tuhan itu ngambil bini orang. Menurut kitab Kejadian, Tuhan itu berantem sama Yakub terus kalah. Apakah itu Tuhannya Abraham? Gitu loh diskusinya. Yang mana? Dibagi dalam berbagai kitab, bukan dibagi Kok dalam dibagi dalam Allah. berbagai? Ada di dalam berbagai macam kitab sifat Tuhan menurut penulis kitabnya masing-masing. Contoh. Saya boleh jelaskan Men- sedikit. Kamu jangan tunggu, kamu ngejelasin Tadi kan kapasitasmu Mbak apa? jelas. Bentar. Kena uni. Gimana Sumanto kena uni Rifeni? Aduh. Uni kena. Nggak usah Kita menjelaskan apapun. Nggak usah menjelaskan apapun. Baik lagi Kita kan Uni. Anda tidak dibagi memiliki kredibilitas untuk menjelaskan itu. Kalau kita berbicara tanah, kita berbicara Torah, Nefim, Ketuvim, itu bukan kitab Anda, bukan Anda yang berhak untuk menafsirkan, gitu loh. Makanya tadi Unirifa nanya, ketika Anda berbicara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu yang mana dulu? Kalau Anda berbicara tentang 1 Samuel 15 ayat 3, di mana dia membantai anak kecil, memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang masih menyusu, bahkan hewan Sorry, yang tidak bersalah maksudnya disuruh bukan- ratakan.
Bukan itu yang dimaksud. Enggak, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami tidak seperti itu bertentangan dengan kitab yang kami jadikan pedoman hari ini. Sorry ya kak, kayaknya nggak masuk Iya, iya. deh sama apa yang saya tanya. Bukan nggak masuk apa yang Anda tanyakan. Pertanyaan Anda itu kurang jelas. Jelaskan dulu Boleh secara saya detail. ulangi, Mana yang Anda maksud? Boleh Yang saya mana yang Anda Coba maksud? yang nggak masuk itu apa? Coba ulangi pertanyaanmu dulu. Dari tadi saya dengar kau nggak bisa kau bertanya. Coba tanya lagi. Oke. Kan Apa pertanyaanmu Sumanto? saya perjelas dulu. Coba boleh, ulangi Umi? pertanyaan Umi? Sumanto. Nggak, ulangi dulu pertanyaan. Ulangi dulu. Dari tadi kau bolak-balik. Ulangi dulu pertanyaan. Sudah 4 pertanyaan yang sudah diselesaikan Dari sebenarnya. tadi kau bolak-balik. Kau tidak mengerti apa yang kau tanyakan itu. Sudah dikasih pertanyaan, pandai juga betul. bertanya. Coba ulangi Atau lagi biar tidak gini, kata Ustaz. sendiri, Pak. Coba. Ustadz Harun, mungkin yang dimaksud begini, dia bercerita Oh, tentang ada perjanjian Ustadz lama. di sini, Ustadz. Gini Sumanto. Allahnya Mungkin yang kau maksud beda begini. sama Allahnya orang Yahudi. Mungkin perjanjian lama, izin sedikit ya. Mungkin perjanjian lama yang Anda maksud itu perjanjian lama yang ditafsir sama Kristen, begitu? Oh, yang ditafsir oleh Yahudi dan Kristen. Wah, kalau ditafsir oleh Yahudi berbeda. Perspektif Beda, Yahudi dan bro. perspektif Kristen nggak sama, bro. Beda, Berbeda. bro. Waktu di Konstantinopel pada abad keempat mereka mengundang kok orang-orang Yahudi. Iya, mereka mengundang, tapi kau nih, coba jelaskan sama aku dulu. Ketika mereka diundang, apa yang mereka bahas? Apakah mereka sepakat Tuhannya itu berkelamin? Yang ditanya bukan tentang kelamin, mereka bertanya bahwa Iya, Allah saya orang bertanya, Kristen dan bukan orang bukan saya Yahudi yang itu bertanya. sama. Coba di mana tertulis itu? Itu rapat Konstantinopel, tidak Ya tertulis dalam mana hasil Alkitab. rapatnya? Tunjukkan sama kami hasil Oh, rapatnya. kesini. Katanya ada di Oxford University. Bawa lah, Oxford kan bisa diakses. Tunjukkan Biar kita sini. belajar nih, biar kita Ada, belajar tapi deh. HP saya hanya satu. Ya udah di L mah deritamu itu, jangan ngada-ngada, jangan ngada gitu. Nggak boleh gitu ya dia. Nggak ada orang Yahudi tuh bersepakat sama kalian Kristen tuh nggak ada. Diludahi kalian sama orang Yahudi tuh. Diludahi kalian. Ada orang Ada. Yahudi yang masuk Kristen? Iya kalau orang Itu Yahudi beda masuk Kristen hal. memang. Itu beda hal, Ya Celuk. Allah. Dan mereka mengerti tentang hukum Taurat. Ya udahlah. Siapa namanya Saya boleh Kakak Bebel? bertanya Ambil lagi alih deh, sebelum- ambil alih deh. Kasihan Oke, ini siap, abang. siap. Ambil alih deh. Siap. Gimana Sumanto? Oke, saya mau bertanya tentang Allah yang kalian bilang dalam Alkitab Perjanjian Lama itu berbeda. Betul? Ya, tidak semuanya berbeda dan tidak semuanya sama. Paham nggak siapa yang dijelaskan dari tadi? Ketika Anda berbicara Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya Tuhan kami Esa, sama. Ketika Anda berbicara Tuhan yang Esa, sama. Tapi ketika Anda menggunakan perspektif orang Kristen dalam memaknai Allah di Perjanjian Lama, jelas beda. Nggak sama. Bagaimana Anda berbicara nubuat tentang Yesus di Perjanjian Lama, berbicara tentang Mesias di Perjanjian Lama? Nggak ada dalam Islam seperti itu. Dan perspektif Yahudi juga nggak sama dengan Anda, berbeda. Anda berbicara dari kitab Yesaya, tadi dia Yeremia dan bilang lain-lain. Adonai, oh Bang Iqbal. Oke, silakan Ustaz. Kenapa dengan Silakan, Ustaz. Adonai? Coba, kenapa dengan Adonai? Loh, kok kenapa dengan Adonai? Kenapa dengan Adonai? Loh, kok kenapa dengan Adonai? Aduh, nggak ngerti dia. Allahnya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, sama. Siapa Tuhan mereka? Allah. Iya, dia nggak Apa ngerti dia Pak Ustadz. Dia nih nggak Oke, ngerti. berarti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub Nggak ada sama dengan Allah, Allahnya orang Allah. Islam. Nggak ada. Tebal dia. Aduh. Coba, Dikasih tahu dari kalau tadi. kau bilang Adonai, dengarkan. Adonai itu artinya Tuhan. Kalau bahasa Arabnya ilah. Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah. Jadi di bangsa Yahudi juga ada asma wa sifat, nama dan sifat. Misalnya Al-Olam, El Sadai, ya, El Roy, Maha Tinggi, ya. Jadi nggak sama dengan Tuhannya Kristen. Kalau bangsa Israel, bahasa Ibru, dia satu rumpun dengan bahasa Arab. Kau dengarkan aja, ya Bani Israel, sama Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai Bani Israel, Adonai Tuhan itu Eloh, Tuhan itu Ehad, Adonai Ehad. Ya sama. Nah, apalagi mau kau tanyakan?
Oke, Adonai sebenarnya itu kata yang diimbuhkan dari kalimat Adonai Yahweh. itu sama dengan ilah. Elohim, Allah Maha Kuat. Ya. Oke. Elion, Allah Maha Tinggi. Elohe, Allah Maha Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa. Elion. Nah, sama di dalam bahasa Arab juga ada. Al-Gibor itu. Al-Malik. Al-Gibor. Asma wa sifat sama. Apa? Oke. Ada Al-Gibor juga tuh, Al-Gibor. Adonai. El Gibor. Boleh saya? El Jibor ada, itu nama dan sifat dia juga bahasa Ibrani. Ya, jangan Ya, silakan, Sumanto Uni. jangan menjelaskan, biar aja dokter spesialis ODGJ yang ngomong. Kamu nggak usah, kecuali kamu tahu siapa. Ini gelarnya jelas tuh, kamu nggak tahu gelar tuh. Dokter spesialis ODGJ. Ini Bunda Gembala, ya. Jadi gini loh, Dek, gini ya, Dek ya. Ini kan koma tempat mencerdaskan anak bangsa. Kalau beliau ini ada gelarnya Oke. tuh, jangan main-main dengan itu. DSO, dokter spesialis ODGJ ya. Nah, kalau saya Bunda Gembala. Nah, kamu gelarnya Saya apa? Berawati dari Golgota. Nah, kamu gelarnya apa? Kalau kamu nggak punya gelar, jangan kamu menginjili kami. Kamu Oh, belajar ya. aja di sini, Saya, ya. saya nanya dari tadi sebenarnya. Ya, tapi kamu tadi mau menjelaskan, jangan nggak punya hak menjelaskan kalau nggak punya ilmu. Tapi menyampaikan gini, mungkin kamu disclaim gini. Oh, Maaf, jadi yang saya nggak bisa pahami. jelaskan di room ini gitu. Asal kamu jelas orangnya, kamu punya ilmu apa untuk menjelaskan? Jadi Mm-mm. El Sadai, Allah Maha Perkasa. Jadi jangan sama-samakan seperti yang dibilang Uni tadi, banyak tukang tulisnya. Kalian itu biasanya membaca secara tekstual. Ya. Allah Ibrahim itu muslim. Kalian bilang Islam datang abad ke-7. Kalau kita buka Yohanes 26 nomor 5, apa bunyinya di situ? Sema Abraham bi khali bi ismarti wisyotai wetorotai. Itu kalau diartikan, apakah Ibrahim menerima Taurat? Coba. Nggak paham Kamu dia. pernah baca nggak Yohanes 26? Pak dokter, diagnosa dulu Atau ya, Pak kau baca dokter. itu Yohanes berapa itu nih? Pak dokter, Tinggalkan diagnosa Islam dulu. bagimu, kata Yesus. Salam and beser lahem et solomi. Ketinggian nih Pak dokter. Ada lagi mau kau tanya? Mak pasiennya pulang kampung, Pak dokter, ketinggian Nggak, soalnya. biar pintar dia sedikit ini. Iya. Tadi udah dijelaskan Udah, lanjut, tentang lanjut. hal-hal gitu ya. Masya Allah. Tuh orang Tapi orang Islam tuh belajar. Di Mantul. Ibrani, Apalagi? orang-orang Ibrani, mereka memiliki nama pribadi Allah. Itu bisa di-spell. Kau bisa bahasa Itu Ibrani, biar kita YHWH. bahasa Ibrani aja langsung. Ayolah belajar bahasa Ibrani kita. Nggak ada YHWH. YHWH itu akulah dia. YHWH itu akulah dia. Allah, Itu artinya Yahweh, tidak ada YHWH di Ibrani, nggak ada. YHWH itu di Indonesia yang ada. Lanjut ini. Iya, serius. Aduh, kau udah dapat ilmu kayak gitu loh. Di kampus ini kau dapat 2 semester loh, bayar loh. Kau gratis Betul. di sini loh, Dek. Nama pribadi Allah kalian apa? Dek, proper name Tuhan alam semesta itu Allah. Gelarnya generic name-nya itu banyak seperti yang disampaikan sama DSO tadi, dokter spesialis Ah. ODGJ tadi. I know that. Wait. You know that, but you not listen when we are explain to you, but you never listen us. What's wrong with you? Hah? Kau pikir aku nggak bisa bahasa Inggris? Bisa kulit Oh, little. good. English good. Tapi gini, kan bilang tadi Allahnya. Don't say Allah. We never know about Allah. Allah itu artinya sumpah serapah. Ada kok sumpah-sumpah Tuhanmu tiap hari ya. We call Allah. Nah, you say Theos aja sudah. Kitabku kan bahasa Yunani itu. You call your God with Theos. Ah, Theos Elohim. kami gitu. Atau Elohim. Oke. Pas. Adonai dan Elohim kan nama predikat. Kayak presiden ya. Nama predikat bagi mereka yang maha tinggi. Terus nama pribadinya seperti nama Jokowi ialah kalau dari YHWH itu namanya YHWH. Itu hanya bisa Siapa bilang di-spell. nama Tuhannya orang Yahudi YHWH, Dek? Kau dipukul kau nanti sama Yahudi. Ibu, Serius? Ibu nanti diludahi orang Yahudi, Dek. Sejak kapan Iya, nama karena Tuhannya itu orang memang Yahudi itu namanya YHWH? kalau saya ucapkan itu. Ini bagus Enggak, aku undang tunggu dulu. Billy aja nih. Aku undang Udah, Billy aja panggil- nih. Panggil orang Yahudi lah ke sinilah, nama Tar, Tuhannya tar, YHWH pula. Aku share ke Billy dulu. Online nggak dia? Biar kau diajar sama Bang Billy sini. Dek, jangan, Dek, kamu Ya, kalau orang sudah, Yahudi udah, yang gini, ngomong stop, pasti stop, saya stop, percaya. Dek, stop. Dek, mulai sekarang jangan kamu bawa-bawa orang Yahudi. Cintamu bertepuk sebelah paha, Dek. Tuhanmu aja jangan kan Kami dianggap memang Tuhan, benci jadi orang basic. Yahudi, Diam dulu. bahkan
Diam dulu adekku, ya Allah, Dek. Di sini tempat belajar, bukan tempat. Kalau kamu mau berdebat dengan kami, udah kamu menang aja ya. Kami kalah ya. Kamu menang aja. Ya. Kami di sini mau menginjili, mau mengedukasi. Dengar adekku sayang ya. Jadi Yesus itu jangankan diterima menjadi Tuhan, jadi Mesias aja ditolak. Maka kita harus jujur di sini. Orang Wahyudi itu tidak menerima Tuhan berpackaging manusia, adekku. Betul. Nah, jadi kamu berhenti membawa-bawa orang Yahudi di sini. Kalau mau belajar sama Yahudi, cari komal-komal Yahudi, tanya sama mereka, Tuhan kita sama nggak bro? Biar nggak diludahi kau, biar diludahi ya pokoknya. Di sini kita bicara Islam dan Kristen. Kamu bawa imanmu saja sebagai Kristen. Oke, saya bawa Kristen sekarang. Nah, gitu dari tadi adekku sayang. Gini aja dulu nih. Coba kita tanya dulu dia. Boleh, biar sekali aja. Boleh, lanjut Pak Dokter. DO. Tanya Pak Dokter. Bang DSO. Sumanto. ODG-nya itu nih, Oten dalam gangguan jiwa itu. Iya. Ayo Pak Dokter, saya udah nggak sabar dengarnya. Begini, Sumanto, kau paham Bible nggak? Bibelmu, kitabmu itu. A little bit. Biasa kau baca Bible nggak? Bisa, biasa. Kalau nggak paham, kau cuma kita diskusi nih. Hah? Bagaimana, Sumanto? Mau bilang paham, tapi orang-orang Manado yang pintar-pintar, jadi kayak Begini aja. Aduh, kau ini dari tadi klaim aja buktikan lah. Begini, Sumanto, dengarkan. Asal kali aku sama dia di start. Dengarkan, Sumanto. Saya sebagai dokter spesialis ODGJ tidak perlu banyak data. Karena berapa banyak pun data kita tampilkan, kalau akal nggak dipakai, nggak nyambung. Jadi saya mau mengajak Anda dulu. Mana dia? Turun, lompat dia. Mana dia? Nggak ada yang nurunin, nggak ada. Mana orang-orang Manado yang pintar Ada tadi? yang tombak deh kayaknya. Nggak ada yang nurunin. Moderator nggak ada yang nurunin. Baru saya mau tanya satu pertanyaan. Udah. Itu yang Kalau typing di King bawah tadi kan katanya. mau nanya-nanya Islamnya, lanjutlah kalau begitu nih. Sumanto jangan bikin malu orang Manado katanya. Akbar. Nah pelanggaran dia. Aduh, kau ini. Kacau, mau bertanya aja kok bingung. Ya, jadi gitu teman-temanku ya. Di sini bukan tempat kita self claim. Di sini kita edukasi publik. Kalau teman-teman punya ilmu nggak masalah. Tapi Mbok jangan ajak-ajak kami ikut-ikutan ODGJ ya. Capek kami kayak gitu ya. Oke. Kita di sini mengedukasi. Silakan. Ada yang Ya, mau bertanya Bang tentang Anton Islam tadi, boleh? Bang Anton tadi mau naik katanya. Naikkan saya dong. Udah dinaikkan Abang. Selamat malam, Islam atau Kristen? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau di Ya, silakan Uni. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dideklarasikan? Oke, ini kita cerita tentang apa? Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang secara detail dan terperinci. Ya, bawa ayatnya Bang. Kalau mau mengklaim tentang Al-Quran itu tidak menurut orang, tapi menurut dirinya sendiri. Tadi kalau mau bicara tentang Al-Quran punya parameter dari dirinya sendiri. Misalnya Al-Quran bilang apa? Bawa ayatnya. Apa yang mau dibahas di sini? Misal, Al-Quran berkata bahwa dia adalah kitab yang terperinci. Ya, bawa ayatnya. Biar kita bedah, kita bahas di sini menggunakan paradigma Islam. Silakan. Bukan hanya sekedar terjemahan yang disalahpahami oleh umat Kristen. Yang mana yang mau dibahas? Ayat yang mana? Ya, saya berkata statement saya adalah Al-Quran itu apakah benar Alkitab yang terjaga? Oh, kalau terjaga pasti. Ya, secara tekstual begitu, secara faktual begitu. Oke. Ada 7 Al-Quran yang diturunkan. Benar tidak? Mana itu? Di mana tertulis itu? Enggak, saya tanya dulu. Bukan Kalian kan 7 yang ahli Al-Quran. sendiri. Oke, Ya, berarti benar. Anda membelajar. Oke. Iya. Bukan 7 Al-Quran, tapi
qira'atus sab'ah atau dialek membacanya, tapi diturunkan dengan bahasa Quraisy sebagai sebenarnya itu bahasa ininya yang sahihnya, bukan berarti yang lain enggak sahih ya, tapi Rasulullah memintakan karena pada waktu itu banyak orang-orang dari suku yang berbeda selain Quraisy itu yang kesulitan melafazkan huruf-huruf di Al-Qur'an, maka diizinkan menggunakan dialek mereka itu menggunakan qira'atus sab'ah begitu. Terus Oke, yang yang diturunkan itu kitab atau menurut Anda apa kiraf? yang diturunkan ya lafaz lah. Masa yang dituliskan ini ya lafaz Iya, maksud dulu. saya yang diturunkan ke bangsa Quraisy. Itu bangsa Quraisy itu kan pada waktu itu kan kecil saja kan, tidak banyak gitu, tidak banyak penduduknya juga. Dari mana Anda tahu? Lebih banyak orang lain daripada orang Quraisy itu informasi dari mana? Tahu, kan? Bang, kalau Tahu, klaim itu tahu. enggak. Ini- Saya di sini kalau klaim itu saya tidak terima klaim apapun kecuali informasi itu betul-betul ada datanya. Kalau tidak tolong jangan klaim dulu. Bertanya saja. Tolong mohon dengan sangat orang Kristen yang tidak bisa menunjukkan data ketika berbicara, hentikan membuat klaim-klaim dulu. Mending bertanya saja, konfirmasi aja dulu biar kami yang menjelaskan. Silakan. Pertanyaan saja bang, kalau membuat klaim itu harus ada data. Misalnya data nih. Nah berarti begini kan, nah konfirmasi dulu. Karena data pun ketika ditampilkan bisa jadi kalian salah tafsir tentang data itu. Maka jangan membuat klaim-klaim di depan kami umat Islam, ya. Karena kami ini umat Islam diperintahkan untuk kritis, tidak boleh menerima begitu saja. Walau tu sodik, walau tu kazab. Ada informasi dari orang fasik, jangan dibenarkan, jangan didustakan, diteliti, diselidiki. Karena ini bisa penyesatan nanti 755 orang nanti akan kami bertanggung jawab untuk penyesatan nanti ya, nggak mau kami. Nah sekarang Anda bertanya saja, kalau Anda tidak punya data untuk klaim jangan mengklaim. Kalau Anda punya datanya tunjukkan data dulu baru klaimnya kemudian. Silakan bertanya saja kalau begitu, silakan. Sebenarnya saya mau tanya itu di mana 7 Al-Qur'an, 7 kitab itu yang diturunkan itu ke bangsa Quraisy? 7 kitab yang diturunkan maksudnya kan tidak ada nih. Mana yang kau diturunkan. bertanya? Coba sebentar ini. Ini Ya, lanjut, tujuh lanjut, Al-Quran yang mana? Dari mana kau dapat pertanyaan itu? Dari mana kau dapat itu? Udah dijelasin tadi. Nggak ada 7 Quran. Qiraah Sabah ada yang dibilang Uni. Oke. Kau tunjukkan aja ada 7 Al-Quran dari mana? Oke. Biar kita buka. Sekarang kiras itu sekarang ada di mana? Apa kiroh? Jangan oke, kau tunjukkan aja. Dari mana kau Kiras dapat itu 7 Al-Quran diturunkan? Nggak apa-apa bang, gini bang, biar mungkin saya treatment dulu nih, mungkin saya agak berlemah lembut dulu nih sama saudara kita yang salah paham. Nggak apa-apa, kalau orang Kristen salah paham tuh wajar, karena mereka jangankan Al-Quran ya, kitab mereka aja mereka salah paham. Adikku yang ganteng, gini adek, kiroat itu adalah dialek, contoh dialek Minang. Nah, jadi kalau kamu pernah ke Papua, di Papua itu bahasa lingua francanya apa? Sama, sebenarnya di seluruh Indonesia ini lingua francanya bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu datang ke Minangkabau, nanti kamu mendengarkan dialek Minangkabau. Ya, nah itu bahasa orang Indonesia juga, tapi bukan bahasa Indonesia kan? Nah, jadi sama seperti itu, lingua franca bahasa umumnya ada, tapi bahasa khususnya ada. Kan saya sudah bilang, Al-Quran itu bukan kitab gedebuk jatuh dari langit, tetapi lafaz hukum-hukum, wahyu, kehendak, perintah, larangan ya, esensinya adalah wahyu ya. Informasi dari Allah yang Allah kehendaki untuk kami ketahui, diberikan turun berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Maka Rasulullah meminta supaya kalau ada lafaz-lafaz, misal nih, saya mau makan ikan. Saya orang Minang misalnya, tiba-tiba orang Makassar dengar itu. Oh, dia ngerti maksudnya, saya mau makan ikan, tapi mereka tidak terbiasa menyebutkan makan ikan. Mereka bilang, saya mau makan ikan. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, Rasulullah meminta supaya diizinkan mereka menyebutkan itu karena mereka terbiasa dengan lisannya, dialeknya begitu. Nah, begitu. Apa yang dituliskan itu 7 qiraat. Ada yang menuliskan 7 qiraat, ada yang tidak menuliskan 7 qiraat. Makanya ada Hafiz Wars begitu. Ya, ada seperti itu. Paham ya? Kalau nggak paham coba dulu tanya dulu biar Yang kamu Anda nggak sekarang berulang punya pertanyaannya. ini menurut Oke. Enggak, ini kan pertanyaan kan. Benarkah Al-Qur'an yang Anda miliki sekarang ini hasil dari siapa orang namanya Hafs, benar atau tidak? Yang mana dulu kalau mau menunjukkan qiraatus sab'ah yang Hafiz ya dari Bukan. jalurnya dari Yang mau saya itu tanyakan, dari yang imam saya qiraatnya. mau tanyakan. Bentar. Yang saya mau Mending ini deh, mending ini.
Mending ini. Sebentar dulu, sebentar. Kamu sudah salah paham nih. Lebih baik saya ajarkan kamu qiraat dulu sekitar 2 menit. Kamu dengarkan baik-baik. Kalau kamu masih salah paham dalam bertanya, itu bukan urusan saya lagi ya. Tanggung jawab saya hanya mengedukasi kamu, oke? Sebentar saya bukakan kamu materi khusus untuk tentang qiraat ini, biar kamu paham. Karena kamu salah paham dari tadi. Mungkin kamu pikir qiraat itu berbentuk buku gitu. Saya sudah jelaskan tadi, qiraat itu dialek. Dialek cara membaca, cara pengucapan. Sepertinya kamu gagal paham di situ. Nggak apa-apa lah. Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang manusia yang harus mengedukasi publik, nah saya kasih kamu data. Sebenarnya mahal data ini loh, ya. Ini bertahun-tahun loh belajarnya loh, ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kami umat Islam diajarkan untuk mengajarkan orang-orang yang nggak tahu. Wah, nih saya kasih kamu data. Sabar dulu kamu ya. Nih, saya harus membuka data supaya kamu paham sistematika pembelajaran. Nah, Yang saya dalam mau tanyakan sebenarnya simpel. iya, tunggu dulu. Kamu Nggak, nggak gimana mau dengarkan dulu. simpel? Kamu nggak ngerti apa-apa. Bentar dulu, ini bandelnya minta ampun anak serigala satu inilah. Ini saya lagi baik hati ngajarin kamu biar kamu tahu esensi dari qiraat itu apa. Kamu tahu nggak qiraat itu apa dulu? Coba saya tanya. Qiraat apa? Coba qiraat. Ya saya nggak tahu, makanya saya Nah, Makanya kau dijelaskan. dijelasin dulu. Ih, gemes pengen cabut giginya pakai tang deh, ya. Nih. Pakai tangan. Ada dokter Ya. di sini suntik aja lah. Iya, suntik pakai gelang ungu mau. Nah, saya jelaskan sama kamu dulu apa arti qiraat ya. Saya sebutkan nama ulamanya, artinya kami tidak boleh asumsi. Menurut Az-Zarqani, siapa dia itu? Ulama ulumul Quran. Orang cerdas, orang pintar dari kalangan Islam, ilmuwan Islam dalam aspek ilmu metodologi memahami Al-Quran. Ya, itu dulu. Ya, kamu ngerti nggak itu? Maksud saya, barusan yang saya bilang itu kamu ngerti nggak? Artinya tahu, ngerti? Paham lah, masa nggak paham sih? Nah, qiraat adalah suatu cara membaca, bukan kitab. Ya, cara membaca. Ikan. Sudah makan. Saya mau makan ikan. Sama artinya dengan saya mau makan ikan. Beda nggak bacaannya? Beda. Maknanya sama? Sama. Itu ya. Menurut Asy-Syabuni, qiraat adalah cara membaca Al-Quran dari imam ahli qiraat. Ya. Kemudian, siapakah imam qiraat? Menurut Az-Zahabi dalam kitab Tabaqat Al-Qura dikutip oleh Al-Suyuti. Siapa mereka itu? Kau ceklah di Google. Capek aku ngajarin kau ya, Dek, ya. Capek kali bunda ngajarin adik ini. Para sahabat yang terkenal sebagai pembaca Al-Quran itu, mereka itu diantaranya adalah Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Ad-Darda, Abu Musa al-Asy'ari. Mereka itu adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian, saya lanjut. Para qura'a, para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran ini. Dari kalangan sahabat yang saya sebutkan tadi, mereka kemudian mengajarkan Al-Quran kepada generasi setelahnya yang disebut tabi'in. Ini tinggi nih 5 SKS kau dapat hari ini nih, nggak bayar perpuluhan lagi. Apa nggak enak di Komal Islam ini? Naik ke atas, dicintai, dihormati, diberikan ilmu lagi. Nah, di Madinah, para tabi'in ini diantaranya ada Ibnu Al-Musyayyah, ada Urwah, ada Salim, ada Umar ibnu Al-Aziz, ada Sulaiman, banyak. Di Makkah ada Ubay ibnu Umar, Atha ibnu Abi Rabah, Taus, ada Mujahid, Ikrimah ibnu Abi Malkah, dan di Kufah Al-Qamah Al-Aswad, di Basrah Abu Aliyah, di Syam Al-Mughirah. Menyebarlah mereka ini para qura'a dari kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Apa maksud tabi'in itu? Generasi setelah sahabat Rasulullah. Ring 2 apa ring 3? Nabi Muhammad ring 1, ring 2 sahabat, ring 3 namanya itu. Ya. Nah, kemudian mereka itu mengajarkan bacaan-bacaan Qur'annya yang diizinkan dibaca, yang dibolehkan. Ya. Kemudian lanjut. Nah,
Maka Utsman ibnu Affan, Utsman itu membuat satu mushaf yang mana dia membakar mushaf-mushaf yang lain yang dialeknya beda dengan dialek yang Quraisy, supaya umat Islam tidak saling kafir mengkafirkan. Begitu penjagaan Al-Quran ini tidak bisa sembarangan, karena saya baca Al-Quran depan Pak Dokter spesialis ODGJ ini, saya bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus saya bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bakalan marah nih. Kok Bismillah? Bismillah, Rifa. Dia tahu. Jadi tidak ada yang mampu merubah-rubah Al-Quran. Karena apa? Ketika mereka jadi imam, kalau ada saja yang salah didengar mereka akan dikritisi. Inilah penjagaan Al-Quran. Tapi ada yang dibolehkan oleh Rasulullah, itu yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Kalau kamu tanya di mana, menyebar. Kamu mau yang mana? Qiraat yang mana? Hafaz, waras, ya ada semua. Masalahnya apa dengan kitab yang hafaz, yang waras itu apa masalahnya dengan itu semua? Tunjuk masalahnya. Nah, setelah saya kasih kamu materi 5 SKS ini, apa yang mau kamu tanyakan dari hal itu? Silakan. Oke, ini berhubungan dengan kitab suci ya, kitab suci. Oke, disebutkan nih, saya ngutip ayat Al-Quran. Mohon maaf jika ada salah ya, karena saya baca terjemahan saja. Oke. Iya. Menurut Umi Rifa nih, siapa sih yang seharusnya menjaga kitab suci? Menurut saya, siapa sih yang menjaga kitab suci? Pertanyaan ini saya tidak tahu muaranya kemana. Karena saya tidak boleh menurut saya sebagai Islam kalau bicara. Oke, begitu juga dengan Saya tidak Kristen, boleh bicara bukan bentar. menurut kami gitu. Mana ada, kau Tritunggal aja menurut Bapak Gereja, bukan menurut Yesus. Ada aja. Kok nggak usah kau bahas Kristen di sini, malu kau nanti deh. Lanjut. Jangan kau bicara kitab kau aja nggak tahu siapa penulisnya. Sama aja. Jangan kau sama-samaan. Lanjut aja, Nak. Nyaman-nyaman. Lanjut. Kan Uni bilang dari tadi, kan Uni bilang kau jadi murid aja di sini. Jangan kau ngajarin Enggak. Kristen, nanti malu nanti. Siapa yang seharusnya menjaga kitab suci? Menurut Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, kata Allah. Siapa kami? Allah dengan kekuasaannya. Allah menjaga Al-Quran dengan mengutus Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang tidak akan membengkokkan perkataan Allah itu, tidak akan menambahkan satu kata pun, satu huruf pun ketika Al-Quran disampaikan. Makanya ketika kau baca hadis kami, Nabi Muhammad itu dapat wahyu di Gua Hira, ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini nih Allah menjaga Al-Quran dengan mengutus malaikat yang tidak akan merubah perkataan daripada tempatnya. Nggak ditambah, apa salahnya? Muhammad, maksud saya tuh bacakan. Kenapa malaikat Jibril nggak bilang begitu? Karena jangankan untuk menambahi, malaikat Jibril pun tidak menambahi satu perkataan apapun ketika dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu satu. Allah jaga dengan cara apa? Mengutus malaikat yang tidak bengkok, yang tidak akan mungkin beda. Kalau malaikat dalam kitab kau kan bisa berbelot dia jadi penghujat Tuhan. Agak lain memang agama kalian. Kalau kami malaikat itu tunduk patuh kepada Allah, tidak memiliki sifat-sifat kesetanan seperti jin dan manusia. Nah, kemudian Allah memelihara Al-Quran dengan cara apa? Meletakkannya di hati dan di lisan Nabi kami. Kemudian dimudahkan untuk dihafal oleh para hafizul Quran. Terjagalah Al-Quran itu. Maka yang menjaga Al-Quran adalah Allah dengan kekuasaannya. Kau enggak, tapi melalui bosmu kau kerja, Tuhan memberikan kau rezeki. Begitu cara berpikir dalam Islam. Konstruksi berpikir dalam Islam itu begitu sistematikanya. Ada di Kristen begitu? Enggak ada. Di Kristen ayam mama bebek aja nggak bisa bedain. Mana anak Allah? Anak Allah apakah Allah? Ya, anak apa? Gak tahu sampai sekarang. Lanjut. Enggak usah bahas Kristen lah, malu kita nanti. Ya, lanjut. Oke. Kita lanjut. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaannya mulai masuk ke
intinya. Apa Dekku sayang? Lanjut Dek ke inti aja Dek. Dari tadi Uni tunggu intinya, mana intinya ini Dek? Apakah benar Muhammad pernah dirasuki iblis atau setan? Nabi Muhammad itu setan yang dalam dirinya saja tuh Islam. Kok dia pula dirasuki iblis? Yang pernah diuji sama iblis tuh Tuhanmu. Dada aja kau. Enggak, Yang setan pernah enggak. kemasukan setan tuh B2 yang kau makan. Oke, Yesus. Tuhan Yesus Nggak ada. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah dirasuki sama Tuhan iblis? Yesus Ada dicobai di padang gurun, itu tidak berhasil. Nggak usah jelaskan Nah, saya lah tanya Dek. Nggak nih. bangga kali aku Tuhan dicoba Apakah- iblis. Nggak ada. Kok nggak berhasil? Kok apakah nggak berhasil? iblis- Namanya aja dicobai iblis. Kok nggak berhasil? Dia aja Apakah ikut waktu iblis diajak kok. berhasil? Ada aja kau ini. Saya tanya nih ya, saya tanya, kalau memang Allah itu yang menjaga, Apa ini pertanyaan? Inti dari kitab Iblis suci intinya pula kok bisa- ada aja orang ini ya. Oke, Inilah ini- sistematika ini- berpikirnya orang Kristen ini- nih. bro. Apa sih? Iki memasuki Apa inti? intinya, iblis berhasil menaruh Ya apa perkataan intinya? tentang tiga putri Apa? Allah. Apa yang kau bilang ini? Makanya aku bilang Kau ini dari tadi ngomong kalau apa kau sih kau membuat ini, Anton? statement, bawa data. Jangan di sini Dalilnya minum mana? tua adikku. Ambun kau ini. Minum tua jam. Jangan jam-jam segini duduk di kedai tua terus masuk ke kamar Islam adikku. Sayang yang ganteng Mbak, ya. Ini data selanjutnya. Oke, berdasarkan hadis. Kok data mana? Kalau data itu ditunjukkan dari tadi kau congor aja kau bilang data pula ada aja kok Dek. Oke, berdasarkan hadis Hadis apa? nomor Ibnu Majah. Sebentar. Kok nomor Ibnu Majah pula? Ada aja ada hadis nomor Ibnu Majah. Makanya Umi bilang deh. Hadis nomor Wah, udahlah Dek, belajar dulu lah Dek, baca dulu betul-betul. Udah Anton, kau nyerah aja lah, nyerah aja kau sudah. Entah apa. Apa Nyerah lagi aja, Ton. Dek? nomor 1944. Hadis apa? Siapa penulisnya? Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Terus Oke, bisa ditampilkan? kau lah yang tampilkan, kau yang nuduh. Kau tampilkan, kau yang bawa data kau. datanya. Tampilkan. Adekku yang ganteng ini lama-lama Uni gemes deh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan udah semprot pakai parfum nanti lubang hidungmu lo, Dek. Ketakutan Tuhanmu nanti kena parfum lo, karena ada Di Tuhan dalam situ. lubang hidungmu. Dek, Di situ dijelaskan. Adek, sayang, Adek Anton udah bisa buka cam belum nak? Anak bunda sudah bisa buka cam? Oh belum. Anak bunda kumpulkan dulu pengikutnya 1.000 orang ya anak bunda. Nanti naik ke sini lagi. Kalau nggak bertanya aja. Kalau nggak bawa data jangan ngomong banyak-banyak dek. Kami umat Islam ini bukan orang yang mau dibodoh-bodohi, nggak mau kami ya. Adek, tolong adek itu kalau bertanya itu adek yang bawa data karena kami nggak percaya sama Oten. Oten banyak bohong soalnya. Ditanya. Iya, makanya saya tanya berdasarkan hadis. Ya hadisnya aja kami nggak tahu. Mana hadisnya adekku? Hadis nomor- Apa ini dek buka? Oke. Kami dek maaf dek ya. Di dalam- Capek kali di lah dalam kami. hadis. Kau yang bermasalah kami pula yang cari-cari hadisnya. Makanya kumpulkan dalam- 1.000 pengikut dulu. Dek. Ish, bandel kali ini anak ini. Dengar dulu, kalau mau menunjukkan data, kau harus buka cam, Dek. Kenapa harus dibuka cam? Kami ingin tahu kau ngambil hadis dari mana. Coba, kau baca dari kitab hadis, atau dari aplikasi hadis, atau dari situs website. Coba jujur kau, Dek. Nggak jujur pun nggak apa-apa, kau udah Dari tebus kok. Quran.com. Quran.com. Nah, di Quran.com itu, di Quran.com, Ada hadis di situ memangnya kau ini. Sakit kau nih Anton. Quran.com. Iya, gini loh. Pertanyaan esensinya itu ada. Kalian boleh Ngelem kau ini. Ngelem dia. Udah. Udah Tan, udah Tan. Jangan dikerasi Udah, Tan, loh. langsung aja, Tan. Jangan dikerasi loh. Tercabut bulunya nanti. Jangan kasihan anak domba. Jangan. Udah gini Uni Anton. Dek, dengar Uni dulu. Kalau kau mau membuat sebuah pernyataan atau mempertanyakan hadis sama Uni minta kau kumpulkan dulu pengikutmu 1.000 biar Uni tahu kau baca hadis di mana. Biar Uni tunjukkan bahwa orang Kristen itu salah kaprah, sering kali salah kaprah. Kalau kau membaca hadis, ada aplikasi yang Uni pun pakai, namanya aplikasi Hadis Soft. Saya sendiri situs-situs yang beredar itu saya tidak semua percaya karena kalau situs itu bisa diedit. Ya, tapi kalau misalnya dari lembaga yayasan pun saya sendiri bahkan lembaga yayasan organisasi Islam pun saya kritisi loh kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan data. Nah, jadi kalau kau mau bertanya hadis adikku ya, buka cam biar Uni baca dulu hadis mana yang kau maksud.
Nah, ngapain Uni panjang kali lebar jelasin hadis sementara kau aja nggak tahu siapa penulis kitabmu? Maka saran Uni adalah lebih baik kau tanya sama Bapak Pendeta. Pak Pendeta siapa lah penulis kitab Wahyu itu, Pak Pendeta? Ya, ini adik baca-baca hadis. Emang adik tahu apa yang dimaksud dengan hadis? Itu loh. Ya, capek Oke, kami loh. hadis itu bagi Hadis apa? kalian yang kuat kalian ambil. yang Inilah lemah kalian otak juga. separuh aku bilang. Alamu gundul itu. Ada Yang tuh, ditanya hadis apa? hadis itu ada. Apakah yang dimaksud dengan hadis? Ah, mulai minum tua di sini. Ini dua. Aku telepon mama dulu. Ah, bentar. Halo Eda. Oh Eda, Bang Faruk bilang kemarin Eda, anak kau jangan kau biarkan keluyuran. Kemarin diberaknya halaman rumah Bang Faruk, sekarang dia berak di halaman rumahku. Jemput anakmu dulu. Capek Bang Faruk ngasih makan 2.000 tiap hari. Pertanyaannya itu esensial. Coba dulu Eda. Bagaimana Ku suruh ayat bertanya banyak pula seberapa ayat ceritanya bisa Eda. dimakan kambing? Itu loh sebenarnya Eda, Cik. esensi pertanyaannya. Ini ton ya. Ah. Ayat apa ini makan kambing? Terserah. Ayat apa yang makan kambing? Mana ada ayat bisa makan kambing? Ada aja kau. Aku kalau nggak ada Uni Ripa di sini Makan udah. kambing. Kalau nggak ada Gimana Uni Ripa ayat? di sini dari tadi kau kubal-balin udah. Asli kubal-balin kau dari tadi. Kalau nggak ada Uni Ripa asli. Kesel kali ya. Kita lagi mengembala hari ini. Ya. Ada pula ayat dimakan kambing, yang ada Tuhan kau tuh dimakan tanah 3 hari 3 malam ya. Ada aja kau. Firman menjelma tuh dimakan tanah. Tuh kulitnya hilang ke mana? Jangan kau pancing-pancing kami umat Islam ini meludahi rohani kau, Dek. Kami cuma pengen menginjili. Uni lagi pengen menginjili hari ini ya. Nah, ada-ada aja lah dibilang pula ayat dimakan kambing. Mana bisa ayat dimakan kambing? Kau pikir ayat itu apa? Ayat itu adalah nih kalau berkaitan dengan Al-Qur'an ya, apa yang dilafazkan, apa yang dibaca. Kalau seandainya ada kertas yang dimakan kambing, itu kertas bertuliskan ayat Al-Qur'an. Masalahnya yang mana yang dimakan kambing itu apa urusannya? Emangnya kau pikir ketika Al-Qur'an dimakan kambing itu terus hilang di otak manusia gitu? Hah? Makanya aku bilang mamamu jangan lepas kau, pasung kau cocoknya, dipasung kau. Disuruh bertanya, maaf. Tolong teman-teman Kristenku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ke atas ini diinjilin lah. Janganlah mabuk tua. Kami ini bukan, memang ini adalah gereja rohani ya. Tapi ini bukan gereja yang melegalkan minum tua. Jadi nggak ada yang mabuk di sini, nggak boleh. Pendeta pun nggak boleh mabuk di sini. Ibu gembala nggak boleh mabuk. Harus normal ya. Bapak-bapak gembala di sini harus normal. Kalian yang mau mabuk aja sana gereja kalian yang lain. Lain ya. Ini tempat gereja rohani, di mana di sini tempat kita menginjili. Capek sih kata Bible itu. Coba nyanyi rohani dulu kau, Dek, kata Bible. Ini minta lirik Uni dulu aja ya. lah, Uni aja. Buatkan lirik. Uni aja lah. Ya udah Uni nyanyi. Buatkan aku lirik dulu. Ya udah Uni ya. Buatkan. Ya tunggu, aku bikin dulu. Buatkan lirik lagu nah nih. Bentar ya. Bahwa ya nih, aku nyanyi rohani ya. Sabar. Cak JPT, are you ready? Tunggu. Kalian tau nggak ada 2 versi ChatGPT ya. ChatGPT itu ada yang apa namanya? Ini nih, bentar ya. Nih aku ya. Dia apa namanya itu, dia ada yang oten, ada yang Islam. Hati-hati loh. ChatGPT oten ini banyak kali apa? Saya tidak berani membuat itu kata. Nih, oke ini lagunya ya. Judulnya adalah hanya Saya tidak berani buat itu. ya. Masa ada dibilang gitu nih? Saya tidak adalah berani membuat itu. hanya seorang utusan ya. Coba. Ini tengok nih. Saya tidak bisa membantu membuat lirik yang menyindir atau apa kata keyakinan. Ku jawab, nggak ada ku menyindir menista setan. Ku bilang aku cuma menunjukkan kebenaran. Terima kasih telah mengklarifikasi. Kalau tujuannya membuat lagu ini untuk menyampaikan kebenaran, dibuatkannya lah. So iya kau ku tengok. Ya. Harus Mari kita tengok. klarifikasi. Mau versi yang agak mendayu-dayu atau seriosa? Seriosa Mendayu-dayu mendayu. boleh.
Ya, mendayu ya, agak sedih ya, itu dia. Di tanah suci. Mute dulu dokter spesialis. Double. Dia dilahirkan membawa cahaya dalam firman Tuhan, berjalan di jalan para nabi-nabi dengan cinta dan doa, mukjizat yang suci. Namun Paulus memutar arah, dia pun berubah. Tadi utusan menjadi Tuhan, sungguh ini luar binasa. Apakah benar diakah Tuhan atau hanya sekedar utusan? Apakah cinta harus kehilangan akal gara-gara Paulus katakan dia Bapa yang kekal? Jangan. Oh iya. Aku geli sama dia kecil. Dia sujud, dia berdoa pada yang esa di langit sana, tak pernah minta disembah, hanya ingin umat bertakwa. Tapi kok kata Oten dialah Tuhan hantu. Salah, maksudnya dia bukan Tuhan, tapi yang datang itu bisa jadi hantu. Kenapa nggak ditanya Paulus bertemu Tuhan atau hantu? Karena Yesus berkata, jikalau ada yang mengatakan aku berjumpa Mesias di sana dan di sini, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Bagus kan lagu aku? Bagus lagunya. Bang Heru, selamat malam. Malam, Heru. assalamualaikum. Oh, Salah waalaikumsalam. pijit, tolong diturunkan. Oh, salah pijit. Kristen Abang ya? pijit apa tadi, Bang? Salah pijit, Bisanya salah Bang salah pijit. pijit. Oke. Jangan pijit-pijit lah. Oh, salah pencet. Astagfirullah, Bang. Lanjut nih. Ya, untuk menghibur hati yang luka aku. Ya, halo. Keren nih, bisa buat lagu ini GPT ya. Aku kira cuman bisa mengidentifikasi Tuhannya Oten. Oh, bisa. ChatGPT mah tergantung kita maunya diapain. Maunya diapain ChatGPT bisa. Ada yang beragama juga itu. Ya, yang Oten ada. Ada loh. Yang salah kalian ada loh. Bisa-bisa Ada aja. loh dia. Iya, betul. Ada loh, serius. Saya tidak bisa membuatkan lirik itu katanya. Enggak ada, aku menghujat ya, aku bilang. Aku cuma mau menyampaikan kebenaran kataku. Baiklah kalau itu klarifikasi Anda katanya. Dasar, aku bilang ada-ada aja lah. Agak Oten dia memang. Lanjut. Ada lagi yang mau naik, silakan. Bang Angling, selamat malam Bang Angling. Angling Darmo ini. Bang Angling. Ya, Bang Angling. Nice. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Islam ya, Muslim Bang? nih Rifa, iya. ada yang mau ditanya atau mau disampaikan, silakan. Cuma nyimak aja sih, memperdalam agama aja. Salam buat Pak Ustadz Israel sama ini. Siapa tuh? Yang kata Bible Muslim juga ya. Iya. Mohon maaf Bang, ini dua panel untuk Kristen. Jadi kalau nggak perlu nanti boleh naik lagi ke atas ya. Boleh saya nyimak aja. Kenal-kenal ya Bang, ya aku bukan Ya, nyimaknya ustadz di Bang. bawah ya Bang. Soal dua panel untuk Kristen ya. Dar. Ini pasti dia ngira ini Ustadz Israel yang satunya. Ini Abizar nih, yang pucuk Bizar. Iya, Abizar. Bukan Israel ini. Gak apa-apa, diaminkan. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau Bizar mau jadi Ustadz ya apa juga. Oke, Kristen yang mau naik ke atas, ketik Kristen atau multi, jangan lupa di tap-tap like biar komalnya kuat, dan jangan lupa di follow akun Debaters ya biar bisa terus berdakwah.
Oke, lanjut. Biar gak panjangan ya. Ini mau ngomong di YouTube ini dulu buat teman-teman apa namanya ya, yang di YouTube ya. Ingat ya, kita ini kan NKRI nih, kita tinggal di Indonesia. Kalau bisa typingannya di bawah juga, yang di YouTube, yang di TikTok. Jagalah, kita tidak boleh menghujat. Tapi masalahnya, Uni tadi kan menghujat. Enggak, itu bukan menghujat. Nyanyi, siapa bilang menghujat? Itu bernyanyi namanya. Dan itu menyanyi berdasarkan keyakinan kita, bahwa memang kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apakah Paulus merubahnya? Ya, memang kita bisa buktikan itu. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Uni Riva menghujat, ya maaf teman-teman, mungkin harus belajar lagi definisi menghujat seperti apa ya. Karena dalam lana dialektika itu jelas terang benderang penghujatan apa dan satir itu apa dan menyanyi itu bagaimana ya. Jadi kalau kalian yang bilang tersakiti Uni Riva menghujat, ayo naik ke atas, mari kita bahas. Mungkin kalian tidak sadar bahwa sebenarnya kalianlah yang menghujat. Nah gitu ya. Silakan teman-teman Kristen, kami di sini tidak mengadakan permusuhan dengan kalian karena nggak ada untungnya bagi kami bermusuhan dengan kalian. Tapi kami di sini menginjili. Kenapa? Kami adalah orang-orang yang mencintai Yesus. Sorry dulu, ya. Begitu ya. Silakan. Ya, ada bom di bawah. Bom suruh naik bom. Mana berani bom nengok aku? Aku di komalnya, di komal orang Kristen Gak aja. berani bang. Enggak, di komal orang Kristen aja sih bom kemarin mencret. Ngamuk-ngamuk dia, aku posting lah videonya. Ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk dia. Enggak, dia sebenarnya kecewa sama dirinya. Kenapa si Edis lebih terkenal dari dia? Capek-capek dia. Padahal dia udah senior. Iya. Banyak kolektornya Edis, dia nggak dapat duit. Oke, Bang Ababil, selamat malam Bang Ababil. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Assalamualaikum. Iya. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya udah diberikan ruang untuk naik ke Komal Apologet Islam. Saya cuma mau memberi sayembara, Mbak, boleh nggak di room ini? Waduh, sayembara apa itu? Kalau ada dari kaum Kristen yang menemukan kandang, soalnya aku lagi cari kandang ini, Mbak, tempat kelahiran Yesus, kan dia lahir di kandang. Waduh. Jadi yang ada menemukan, ku kasih uang nanti hadiah 50 Ya, juta. tanya sama Kristen aja bang, tanya sama Oten aja nanti langsung ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama bang. Assalamualaikum. Makasih. Jadi yang bisa menemukan kandang itu, tolong naik ke Komal Uni Reva ini, tampilkan kandangnya seperti apa, nanti saya transfer uangnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. aja. Pendetanya aja masih nyari, Bang. Bom naik lah, jadi santai sini Neo. Aku kalau naik di kicknya terus aku rupanya kacau. Mana berani bom itu. Bom badannya aja yang besar, nyarinya kecil. Lawan mak-mak aja dia mencret. Di komal orang Kristen loh, dia ngamuk-ngamuk sendiri, heran aku. Apa nggak bikin malu orang Kristen ya? Aku ingat dulu Bang Nandar pernah dijebaknya ini nih. Dijebaknya gimana? Dijebaknya dia bawa orang luar karena dia jago bahasa Ibrani. Oh iya, dia Iya, wah, itu memasukkan kali. Dia kecewa dia. Iya, malu dia, kecewa kali. Dia udah WA Bang Nandar kan? Iya. Pokoknya dia baik-baikin lah. Ibrani. Iya, Ibrani. Sekalinya begitu dihantam pakai bahasa Ibrani sama Bang Nandar. Sekalinya orang Yahudinya nggak bisa Ibrani. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu kalau Uni jadi apa ya, udah malu banget, tapi dia nggak punya rasa malu masalahnya. Itu kelakuannya bom kayak gitu kelakuannya itu. Iya, Berbagai macam cara pokoknya. Dia kan sama Rudi Yohanes kan malu juga. iya. Tapi memang mereka tuh nggak masalah bagi mereka gitu loh. Maksudnya tuh kayak apa ya? Emang nggak ada rasa malu gitu loh. Nggak ada sama sekali rasa malunya. Kalau kita ya, aku yang malu lihat sendiri loh. Bayangkan, nggak ngeri kali tuh. Ada YouTube-nya nggak Bang? Nggak tahu ditampilin Bang Nandar kali di YouTube-nya. Ada Nggak tahu. di YouTube ada di YouTube ada.
Ada, Ada itu kali di di YouTube. Di YouTube dia ada. YouTube Iya, Bang pengantar ada Munir. kali. Ya, Bang Munir, selamat malam Bang Munir. Iya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Iya, sebelumnya saya mau bertanya, tapi saya mau bertanya ke Uni Rifa. Bentar lah, Bang ini Islam Kristen. Saya Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Saya mau bertanya sedikit karena ada keresahan sedikit juga. Kebetulan saya tunanetra. Saya mau bertanya karena saya banyak keluarga besar di Kristen. Nah, bagaimana sih kami dibilang sebagai tunanetra atau yang nggak bisa melihat, ketika kita menyampaikan kebenaran yang kita tahu, mereka balas, cobalah bawa diri kamu ke jalan yang lebih lurus dulu sebelum kamu memberikan jalan kepada orang lain. Bagaimana kita menanggapi itu, Uni? Terima kasih. Ya, kalau mereka mengajarkan kita untuk mencari jalan yang lurus, Islam itu adalah jalan yang lurus. Islam itu jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Secara esensi Islam lurus, secara realitas dan faktual Islam lurus. Contoh, hanya Islam hanya agama Islam. Coba di mute dulu, my brother. Hanya agama Islam yang tentang hal-hal fundamental, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci, yang tidak ada pertikaiannya di antara orang-orang yang bahkan jahil sekalipun. Kurang lurus apa itu? Yang kedua, hanya Islamlah yang esensi Tuhannya yang bisa dilihat bahkan oleh orang yang tidak bisa dilihat dan membuat keadilan bagi orang yang tunanetra. Bayangkan kalau Tuhan bisa dilihat, bagaimana orang tunanetra itu nggak melihat Tuhan? Apakah Tuhan itu adil kalau begitu? Nah, jadi kita bisa melihat Tuhan nanti setelah di-upgrade penglihatan kita nanti di surga. Nah, jadi begitu juga hanya agama Islamlah yang memberikan pengaturan, pengajaran, hukum-hukum dari hal-hal terkecil sampai hal terbesar. Hanya Islamlah ajaran yang sangat relevan yang bisa dijalankan saat sekarang ini. Bahkan orang Ukraina yang Kristen itu mau nggak mau mereka akhirnya ikut ajaran Islam. Apa itu? Memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Di Kristen nggak boleh tampar pipi kiri kasih kanan. Tanpa sadar, bahkan orang-orang pintar yang beragama Kristen, mereka sedang melawan ajaran Yesus dan mengikuti ajaran Islam. Contoh, Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, itu nggak boleh memimpin di dalam surat Paulus. Di Islam ada nggak larangan? Tidak ada, tapi kalau bisa jangan, karena Rasulullah katakan kalau perempuan memegang suatu apa tidak ada keberuntungan, karena perempuan ini sikapnya berbeda dengan laki-laki. Itu nanti kita bahas psikologinya itu. Yang ketiga, hanya Islamlah yang memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan sesuai porsi perempuan itu. Tidak diwajibkan untuk berperang, tapi dibolehkan untuk pintar, dibolehkan jadi pebisnis, dibolehkan. Hak-haknya sama. Kalau di Kristen, perempuan tidak dibolehkan mengajar, perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin laki-laki. Itu kata Paulus. Dan hanya di Islamlah ajaran yang jelas-jelas bisa dilakukan saat sekarang ini atau relevan. Nah, itu sudah lurus itu. Nah, kalau kita bicara tentang Kristen, gimana mau dikatakan Kristen? Lurus. Tentang Tritunggal bukan dari Yesus. Dosa waris nggak ada Yesus ajarkan. Lurus dari mana itu? Apa hukum-hukum yang ada di Kristen? Gak ada. Yesus aja cuma ngajarin hukum kasih aja. Kok kasih apa? Kasih kepada musuh, tapi kepada keluarga keras. Memang kasih kepada musuh, kepada penjahat. Jadi tidak bisa dikatakan dalam secara esensi Kristen ajarannya lurus. Karena kalau lurus seperti apa dulu nih? Apa parameter lurusnya itu? Nah, jadi Anda yang sudah beragama Islam itu sudah berada di jalan yang lurus. Tapi kalau ada orang Islam yang bengkok-bengkok, berarti bukan jalannya yang salah, dia yang jalan itu yang salah. Nih, ini jalan lurus nih, ini Islam, nih orang Islam, dia tanya Muslim namanya. Kalau mereka jatuh ke jurang, bukan jalannya yang salah, tapi dia yang memilih masuk ke jurang, jalannya tetap lurus. Nah, Islam itu jalannya lurus. Kalau di Kristen Tuhannya yang jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup katanya. Makanya beda kita. Mereka penyembah jalan, kita adalah jalan itu untuk diikuti, dijalani gitu. Kalau di Kristen kan Tuhannya yang jalan kan.
Makanya ada kata-kata, akulah jalan katanya. Padahal Yesus itu bukan jalan, manusia. Oh itu kan filosofi Uni. Oke, kalau memang Yesus jalan berarti dia bukan tujuan secara filosofi. Nah kadang-kadang di situ kita debat sama kawan-kawan Kristen. Nah jadi begini ceritanya. Pada mulanya firman bersama Allah. Gitu nanti ujung-ujungnya. Gitu. Silakan. Begitu saudaraku. Ya, pejuang rungkat. Pejuang rungkat, selamat malam, Islam atau Kristen? Pejuang rungkat, dibuka mic-nya, Bang. Pejuang rungkat, panggilan keempat, pejuang rungkat. Nggak ada suaranya, saya turunkan ya. Oke, Bang Munir, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Bang Munir, monitor. Bang Munir. Lah, ada suaranya Bang Munir. Kak Melani, tolong diingatkan yang di YouTube sama yang di TikTok yang Muslim, ingatkan kewajiban kita tuh. Kalau typing yang bagus, jangan memancing keributan ya. Kita nih diskusi ramah lingkungan bilang. Kita diskusi ramah lingkungan. Ya, jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat, dan jangan lupa baca bismillah ya. Jangan lupa juga dimohon untuk men-typing yang baik-baik ya, bertata bahasa yang baik karena di live kan di YouTube. Ya, kita sapa ke tamu baru Bang Azri dan Bang Sejenis. Selamat malam, Islam atau Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Bang Azri, silakan. Ada yang mau ditanya? Bang Azri? Bang Azri? Pada kenapa ini tamu-tamunya? Mungkin Ibu nyanyi lagu rohani dulu ya. Atau Ibu mau nyanyi lagu rohani lagi? Boleh. Karena suasana kita sudah cukup menegangkan ya dari tadi ya. Baiklah, Ibu Gembala akan menyanyikan lagu yang cukup menceriakan hati kalian ya. Ini saya si gembala domba. Lio lio iyo 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 iyo. Ada noise. Bentar ya. Tuh. Bentar lah. Kalian nggak boleh aku ngecas HP-ku. Ada daya nih. Ada daya lah kalian ini. Inilah Ibu Gembala. Ada ini, ada Shalom itu Kristen. Ada Kristen AB9. 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 Shalom Mbak Melani. Shalom. Malam. Kristen ya, Kristen. Keren itu dokter spesialis itu. Nebeng kerum, nebeng. Keren. Oke, ada yang mau udah nggak laku lagi si dokter spesialis itu roomnya. Apa sih? Ngomong apa di ini? Kita dialog lintas agama aja. Silakan, ada yang mau ditanya, silakan ke Bang Dokter. Iya. Coba saya tanya sama itu musuh bebuyutan dokter spesialis itu. Ya, saya tanya dua aja ya. Apa udah nggak laku lagi roomnya, nebeng ke room yang lain? Itu yang pertama. Mic-nya dibuka, Pak Dokter, mic-nya dibuka. Itu yang pertama. Apa yang mau kau tanyakan dengan dokter? Apa? Kau mau curhat aja, nggak apa-apa. Dokter spesialis udah nggak laku lagi roomnya, nebeng ke room. Saya nggak pernah buka room, nggak pernah saya buka komal. Tahu juga B9 nih. Ya itu kan saya bertanya bro, itu yang pertama. Pernah saya buka komal. Dengarkan. Saya di mana-mana komalnya. Di Bang Greg, di Bang Doni, di Bang apa itu? Siapa tuh? Uni siapa yang dari Padang Datuk? Saya di situ biasa. Datuk. Jadi apa? Ada persoalan apa sih Aloho? Ada apa? Enggak apa-apa, sudah bertanya aja, Opung. Apa mau ditanya? Penyakit? Itu yang pertama. Kedua, coba sebutkan perbuatan yang baik Nabi Muhammad di Al-Quran, bro. Semuanya baik. Dia contoh. Sebutkan ya, aja di Al-Quran. Bagaimana kamu lihat belum imbang dengan baiknya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan
yang baik. Dan dia adalah suri tauladan untuk semua manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, apa lagi? Apa lagi mau ditanyakan? Sebutkan satu perbuatan Nabi Muhammad di Al-Quran. Udah satu. Iya, Kok di satu aja Al-Quran? di Al-Quran. Yang mana yang diminta nih? Oh, di Al-Quran Maksudnya perbuatan banyak. baik Itu aja seperti kata apa? Coba Al-Quran. sebutkan. Ini netizen menyaksikan. Sebutkan. Kenapa sih ini orang? Ini aja lah yang Ribet ngobatin. amat Ini sih kalian, positif ribet uni ripa. Nih, Ini satu, positif, nih. ada gangguan. Ya. Iya, di Al-Quran ya. Ada di gangguan Al-Quran. uni. Sebutkan. Iya. Sebentar si Aloho. Si Aloho tahu nggak, saya tugasnya memastikan negatif atau positif. Jadi Anda positif ribet ada gangguan, banget lu, Kopo. kemudian akan Ribet saya banget, serahkan Kopo. ke Uniripa. Iya. Saya diagnosa sebagai Oke, suster, Uni, saya silakan, diagnosa Uni. dulu ya. Nah, saya bacakan sama kamu ya. Iya. Di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Di mana? Allah. Abang diam dulu, ini kan mau dijelasin. Abang diam dulu ya. Nah, tinggal Bacot betul. Hampir Kok keludahin. turun? Siapa yang turunin? Hampir Apa keludahin, dikit aja. bacot. Buang aja. Oke. Karena kita umat Islam ya, kita tidak layak seekor singa melayani gonggongan dogi. Kita di sini menginjili ya. Bunda di sini menginjili anak-anak bunda. Anak serigala itu dibuang aja ke dalam neraka jahanam ya. Jadi apa namanya ya? Teman-teman kita Kristen itu sebenarnya mereka itu tidak butuh jawaban. Jadi apakah perlu kita menjawab? Tidak perlu, karena mereka nggak butuh jawaban. Dia butuh berpolemik di sini. Kenapa? Karena rasa sakit hati yang mendalam terkait tentang agama mereka yang diobok-obok sama apologet Islam gitu loh. Wajar begitu. Jadi udahlah, nggak usah dijawab. Mana? Sedangkan Michael Hahart, Tuhan kau nomor 3 diletainya. Michael Hahart loh. Nabi Muhammad nomor 1 diletainya. Tuhan kau di bawah Isaac Newton. Ada kok tanya pula apa perbuatan baik Nabi Muhammad. Tuhan kau di bawah Isaac Newton. Kok ada Kau tanya sama kami apa kebaikan Nabi Muhammad. Selamat malam Dilan. Kan dapat di Jesus Billy. Iya. Dilan Angelo. Kau jadi bawah Isaac Selamat Newton. malam. Oke, Bang Dilan selamat malam. Malam. Ya, Islam atau Kristen, Pak? Saya baru kenal Yesus. Baru kenal Yesus. Dari Muslim apa Kristen? Dijawab aja, singkat aja jawabnya. Dari Muslim apa Kristen? Dari di KTP Islam atau Kristen? Waduh. Udah global dulu. Global. Selamat malam global. Global Kristen tadi udah naik ke atas, Pak Dokter. Spesialis ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya maksudnya ini. ODGP sebenarnya. Orang dalam gangguan Paulus. Bapak dokter spesialis. Gini. Ini gelar ini loh, lama ini mengambil ini. Dokter spesialis oten dalam gangguan jiwa. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena tidak mungkin ada gangguan, tidak mungkin dia normal menuhankan manusia. Maka penyakit yang paling berat menurut diagnosa dokter adalah menyembah manusia sesama. Jadi maka kami hadir. Ini adalah komal keselamatan, dan yang ada di atas ini semua adalah juru-juru selamat. Ya, silakan naik. Ini adalah ruang edukasi, bukan ruang persekusi. Ya, izin Ustaz, izin sedikit. Ada Bang Billy di bawah. Ada di sini Umi kami. Silakan. Silakan Uni. Serahkan Bang Billy dulu. Izin sebentar. itu. Bang Billy, Bang Billy. Saya mau bertanya kepada Bapak dokter spesialis organ dalam gangguan jiwa, begitu kan? Oh iya, Bapak, saya ingin Gak apa-apa, bertanya, gak apa-apa. pada Quran surat Al-Baqarah 216 disebutkan bahwa Allah mengatakan kita boleh berperang. Bahwa Ya. sesuatu yang Boleh kelihatannya tidak baik untukmu itu baik untukmu, dan segala sesuatu yang Nah, silakan baik ditunjukkan untukmu datanya, itu Bunda. belum tentu baik Itu. untukmu. Saya Jadi, tidak mengerti bahasa saya- Indonesia. Bacakan ayatnya. Dia Islam, Pak Dokter, dia Islam. Bapak dokter, pertanyaan saya adalah Oh, apakah Dia Islam. sebenarnya Uni maksud ini global ini Allah katanya pada- Kristen. Dia Islam.
Loh. Saya rasa ngaku-ngaku Islam aja ini dari tadi. Pak Greg bilang katanya dia Kristen. Bapak, Islam katanya tadi. Nggak tahu aku. Kata dia Islam. saya Soal diatur aja lah. Saya ingin belajar mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Karena doktrin-doktrin silakan dibaca selama ayatnya. ini Coba. mematikan akal saya. Jadi saya mohon pencerahan ya. Jadi untuk ayat 216 Quran surat Al-Baqarah ini saya ingin menanyakan, sebenarnya apakah Allah benar-benar menyuruh kita untuk mengangkat senjata khususnya bagi laki-laki? Ataukah sebenarnya kita ini disuruh berperang melawan diri Enggak, kita ini bukan sendiri? muslim dia ini. Enggak, udah jawab aja, enggak dijawab aja, saya jawab aja udah. Kakak, kalau kajian dalam tentang tafsir itu ada tempatnya. Di mana itu majelis taklim atau di fakultas-fakultas. Kan saya sudah bilang tadi, jangan belajar tinju di ring tinju. Jangan belajar naik kuda di arena pacuan kuda. Jangan belajar berenang ketika ada lomba renang. Ada tempat-tempatnya. Ya, kalau kakak mau mendalami tafsir Al-Quran, silakan kakak belajar kepada para ulama-ulama kita. Di sini adalah tempat kita berdialektika, atau di sini ranah perang hujah di sini. Dimana di sini tempat kita cabut-cabutin bulu domba dan menginjili anak domba. Gitu kakak. Kalau kakak mau bertanya tentang tafsir, kakak baca tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, silakan. Apakah boleh memerangi orang yang memerangi kita? Tuh jelas secara eksplisit. Pak dokter spesialis double, ya gitu. Nah, gitu kakakku ya. Jadi kalau mau belajar tentang pendalaman tafsir, ada tempatnya. Silakan. Boleh nggak kita berperang Jadi melawan gini, orang yang memerangi kita? Boleh. Kutiba alaikumul qitalu. Coba baca ayat selanjutnya. Kutiba alaikumul qitalu. Coba lanjutkan ayatnya. Kamu bukan, tidak yakin saya kamu muslim. Coba baca. Karena dari bahasamu saya tahu kok. Ini saya ngajarkan ini loh. Saya guru ngajarkan ini loh. Jadi dari bahasamu saya tahu. Jadi kitab firasah. Dari kamu berbicara, saya udah tahu kamu bukan seorang muslim. Ya, ngaku aja kamu. Coba baca. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun. Coba lanjutkan. Bapak, Coba lanjutkan itu ayatnya. Nggak usah panggil bapak-bapak. Di sini tidak ada tipu menipu. Ya, kalau kamu mau belajar kami ajari. Tapi sebenarnya saya lebih suka ditanya tentang Bible. Kenapa saya suka ditanya tentang Bible? Saya tidak mau menjawab Al-Quran. Bagaimana mungkin saya menerangkan Al-Quran kepada orang Kristen sementara Bible mereka mana Bible? Ini Bible kamu belum paham. Saya punya banyak Bible. Oke, Bapak, berarti sekarang saya akan Nggak, tunggu dulu, bertanya saya Bapak dulu. Kamu tentang kan mau Bible bertanya. ya? Jadi saya biasanya Oke. mengajar. Tidak mungkin saya mengajarkan Islam sementara Bible sendiri belum kalian pahami. Karena kebenaran itu dibungkus oleh keburukan, maka kita bongkar keburukan itu supaya ditemukan kebenaran. Satu. Kemudian saya selalu mengajak menggunakan akal. Kenapa? Ribuan data di sini ditunjukkan pun bahwa ini adalah palsu. Kalian menolak, kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah, sekarang lebih bagus kamu bertanya dulu tentang Bible. Oke, Bapak, saya akan bertanya tentang Bible. Oke, dokter spesialis ODGJ. Pertanyaan pertama adalah, Nah, apakah- sekarang saya harus pastikan dulu, kamu Muslim apa Kristen? saya Tidak mau berbicara dengan orang yang tidak jelas. Oke, Bapak tanya saya Kristen atau Muslim kan? Saya global universal, saya mencintai semua agama yang ada. Udah ini positif gangguan jiwa, saya serahkan kepada Uni Ripat tersayang. Jadi, Udah pasti bukan Muslim Siang, kan? dia bukan orang Udah. Islam. Oke, lanjut. Kau naik dari awal udah tahu aku kau ngaku Islam lagi dari tadi. boleh saya nimbrung di sini atau tidak? Menjelaskan Tritunggal Maha Kudus lah, Itu. maha apalah. Itunya tuh apa namanya, mic-nya ketelen tuh kakak. Ya, mic-nya lepehkan dulu coba.
Mbak Global. Ya. Mic-nya, coba keluarkan dulu mic-nya. Dia perempuan. Apa? Hah? Bukan abang. Oh ya, Mbak Global. Iya. Iya, mic-nya keluarkan dulu. Gimana? Mau berbicara soal Bible. Apakah Anda memiliki kepercayaan tentang agama? Global. Ya. Apakah Anda memiliki kepercayaan? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Saya yakin dengan agama Islam. Saya percaya. Percaya Islam. Ya. Anda seorang muslimah. Baik bang, dia bohong itu, bionya GBU. Oh, diatur lah sama keluarga. Nggak apa-apa, biar aja lah. Kemarin pernah jumpa ini Kristen Bang Iqbal. Ah, Kristen dia? Pernah jumpa dengan saya ini Uni. Kristen dia. Bapak dokter spesialis. Saya bukan Kristen. Yakin, yang betul. Iya, kamu Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak menuduh tanpa bukti. Apakah kalau saya tahu tentang Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, kemudian Bapak akan mengira saya seorang Kristen? Bukan, saya bukan Kristen. Saya mencintai semua agama. Saya tanya Anda, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu untuk siapa Yesus mengatakan itu? Bagi siapa? Untuk orang-orang pada masanya. Siapa dia? Orang-orang pada masa Yesus itu. Iya, siapa? Orang-orang yang hidup pada masa ini Yesus perlu itu. rawat jalan ini Uni. Enggak, Rawat boleh jalan nggak aja. saya ambil alih? Nggak usah nginap, nggak usah Silakan. Enggak, boleh nggak saya ambil alih? Silakan Uni, silakan. Oke, mungkin saya interogasi sedikit aja. Saya mau tanya sama Kak Global. Boleh? Boleh Biar dong, tidak Kak. Oke, Kak Global kesini mau naik mau ngapain? Silakan jawab. Saya mau bertanya-tanya. Oke, tujuannya apa? Kalau kakak sudah Islam, kakak Tujuannya mau untuk mencerdaskan pikiran saya. Oke, Kak, dalam Islam itu kalau kakak betul-betul beragama Islam, maka cerdas itu dicari, di ilmu itu dicari, belajar. Belajarnya bukan dikomalkan, saya sudah bilang tadi. Saya berkali-kali mengilustrasikan. Belajar berenang jangan ketika ada perlombaan renang. Belajar bertinju jangan di ring tinju. Nah, di sini bukan tempat belajar intern Islam, ini tempat dialektika. Kalau kakak ingin tahu sejarah mendalam tentang agama Islam, kakak memang harus berusaha seperti saya. Mungkin saya tidak harus anjuran kakak kuliah seperti saya nih, ya. Tetapi setidaknya belajar autodidak itu tidak mesti harus di akademik. Contoh kakak datangi orang-orang berilmu di lingkungan kakak yang terdekat, para ulama, baru ngobrol dan tanya sama mereka. Di sini kita diskusi lintas agama, atau di sini boleh dikatakan ring atau tempat perang hujah di sini. Nah, kalau kakak dituduh sebagai Kristen, kenapa? Karena narasi kakak dari tadi itu seperti teman-teman kita Kristen. Saya percaya kakak Islam. Saya percaya kakak Islam, Artinya kakak hanya melihat saya dari kulit luarnya saja. No, saya kan percaya kakak Islam. Saya katakan, saya percaya kakak Islam. Saya kan katakan, tapi kakak dicurigai sebagai Kristen karena narasi kakak dari tadi itu berbeda dengan umat Islam kebanyakan. Ya. Karena saya tidak hanya mengenal satu agama. Kalau saya hanya tahu satu agama, berarti saya nggak tahu apa-apa. Ciri-ciri kakak ini satu lagi nih, kakak mendebati orang-orang yang kakak belum kenal dan tidak ada substansi urgensi untuk mendebatnya. Kakak, saya nggak tahu kakak mendebat saya untuk apa. Saya padahal cuma ngomong loh sama kakak dari tadi, Kak, belajar itu jangan di ring tinju kalau mau belajar tinju. Lalu kakak debat saya bingung kenapa kakak debat saya. Sesama muslim itu tidak ada kewajiban berdebat kalau tidak ada masalah gitu loh. Lagi pula ngapain berdebat antara kakak dan saya, kan kita sama-sama Islam. Yang saya harus debat itu adalah orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan yang laki-laki misalnya. Terus saya debat itu, harus saya bermujadalah saya di situ. Nah, kakak kok kapasitas untuk kita berdebat buat apa? Kakak kan Islam, kami Islam. Terus ngapain kakak berdebat dengan saya dan teman-teman yang lain? Apa gunanya? Sebenarnya saya itu nggak suka debat, saya lebih suka diam dan mendengarkan. Tapi kalian kan sukanya begitu. Jadi kalau ketika saya menanyakan sesuatu, kalian tidak suka. Kalian tidak suka saya belajar. Bukan kalian tidak suka belajar, jangan di sini belajar. Saja. Nah, ini bukti kakak ini tidak menghargai sama sekali Komal ini. Berkali-kali saya katakan ini bukan Komal orang Islam belajar intern Islam. Kan sudah saya bilang tadi, kalau belajar itu kita harus ada gurunya.
Nah, terus satu lagi Kak, ini sosial media ya Kak. Ada motivasi-motivasi dari orang-orang yang banyak berbicara di ruang publik. Pertama, kalau dia diberikan tempat, memang dia narasumber kayak saya misalnya. Saya diizinkan sama host untuk berbicara, artinya mereka percaya saya untuk berbicara. Nah, ada orang-orang yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata begini loh, menasihati begini. Jadi orang itu kalau bisa, lebih baik kamu banyak diam sampai disuruh bicara daripada kamu banyak bicara sampai disuruh diam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajarkan itu. Ya, kalau saya justru harus banyak bicara karena saya dipercaya sama pemilik Komal ini untuk berbicara, bukan parwe 12 macam. Kalau saya disuruh parwe saya dari tadi Kak. Cuma saya disuruh bicara di sini. Nah tadi saya sudah diam, kenapa ditanya? Makanya saya jawab. Ya karena ini Komal tempat dialektika antara orang Islam dan orang Kristen kakakku sayang. Tempat orang Islam menginjili orang-orang di luar Islam, memberikan kabar gembira kepada orang-orang di luar Islam. Nah kakak kan Islam, kan sudah Islam toh. Berarti kakak kan sudah di dalam fase berada di jalan yang lurus, jadi nggak perlu diselamatkan lagi. Kami menyelamatkan Kak. Kami juru selamat di sini. Kami, kakak kan udah selamat. Terus kakak ngapain lagi? Oh kakak pengen pinter, jangan di sini belajarnya di tempat-tempat belajar begitu. Begitu kakakku sayang, cantik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada tamu. Ya, sama-sama. Risto. Ya, izin ya kakak ya. Selamat malam. Kita lanjut diskusi. Dari Muslim apa dari Selamat Kristen? malam. Ya. Dari Bang Muslim Risto, apa dari silakan. Kristen? Oke. Ya dari Kristen bang. Kristen ya. Ya, dilanjut Bang Iqbal ini silakan. Ya, siap Ustaz. Mungkin Uniripa. Ya, Risto, ini Komal tempat kami umat Islam menjalankan kewajiban kami sebagai umat Islam, yaitu menyelamatkan orang-orang yang harus diselamatkan semampu kami. Ya, kami adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa? Karena yang tahu tentang cara selamat menuju Allah adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, jadi di sini kami umatnya Muhammad ibnu Abdullah, pengikut Muhammad ibnu Abdullah, ingin menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang yang tersesat dan bersenang-senang dalam kesesatannya. Nah, silahkan kalau kamu ingin bertanya, insya Allah semampu kami menjawabnya. Kalau kamu ingin menanggapi atau memberikan sebuah reaction, jawaban terkait statement-statement kami di sini, sebutkan statement yang mau ditanggapi, lalu baru, aduh, kok jelek kali aku kenapa pas diam aku jelek kali kayak gini pula? Ya, jangan begitu tuh. Ini TikTok juga gitu, nih Signal juga gitu nih. Signal kalau lagi bermasalah jangan pas lagi jelek, pas lagi cantik aja. Ya, walaupun aku jarang jeleknya gitu. Ya, silakan Risto, mau bertanya atau mau menanggapi sesuatu. Terima kasih atas Bu Uni telah memberikan kesempatan kepada saya agar saya bisa menyampaikan perkataan saya. Jadi saya mengungkapkan satu kata, bagaimana iman kita itu agar tumbuh, bisa saling menyayangi satu sama lain. Itu pertanyaan kah? Pertanyaan itu? Maksudnya apa? Pertanyaan. Itu sudah pertanyaannya. Oke, saya ulangi ya. Bagaimanakah caranya agar iman kita itu bertumbuh dan saling menyayangi satu sama lain? Itu pertanyaannya, saya ulangi ya. Benar begitu ya, brother? Iya, betul. Oke. Ya. Jawabannya adalah 1, beriman kepada Tuhan yang benar. Lalu teruslah belajar. Ketiga, diimplementasikan apa yang dipelajari itu. Itu obatnya. 3 kali sehari diminum, dimakan, dan diteladani dilakukan. Gitu. Gimana? 3 kali sehari. Ya 3 kali sehari belajar lah gitu. Itu kan satir. Masa nggak ngerti satir? Kamu kok polos sekali dek. Lanjut. Polos sekali kau deh. Tapi tadi nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya. Nggak ngerti majaz, hiperbola, ironi, nggak ngerti loh mereka loh. Satir pun nggak paham. Ya udahlah. Itu ya intinya menyembah kepada Tuhan yang benar,
Setelah gitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengimplementasikan atau menjalankan apa yang dipelajari. Insya Allah bertumbuh imannya itu. Lanjut. Halo Mbak Oke, jadi seperti ini Bu, satu lagi. Gantian dulu Hasanah ya. Itu Oh, si Rizka sana lagi nyimak dulu ngomong. sebentar ya. Oke, lanjut. Oke, Bang Risto, dilanjut. Ya. Silakan Rizko, Silakan. silakan. Kadang kan di kehidupan ini, kadang ada saya scroll di TikTok kan, kaca dulu dirimu, baru kok kaca orang lain, gitu. Oh, nilai dulu dirimu, baru nilai di orang lain. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.